nama saya Aulia Salsabila Wibowo dengan NIM 246151057 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di dalam video ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak dan Tasawuf dalam ulangan akhir semester. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi presentasi, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, buku yang saya gunakan untuk membahas materi kali ini yaitu buku ini berjudul Akidah yang Benar dan Hal-hal yang Membatalkan. Buku ini itu terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Al-Aqidah As-Sahihah wa ma Yudahiduha. Penulisnya yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin As dan dialih bahasakan oleh Muhammad Al-Mu'idunillah Basri. Nah, diterbitkan oleh Darussalam Global Leader in Islami Books pada Mei 2001 di Riyadh. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam konsep yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya di dalam buku ini itu terdapat beberapa penjelasan mengenai iman-iman kepada selain Allah. Yang pertama tadi, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Lalu yang ketiga, ada iman kepada kitab Allah. Dan keempat, iman kepada Rasulullah. Lalu juga iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada ketentuan Allah atau qada dan qadar. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai iman kepada Allah terlebih dahulu. Nah, teman-teman, dalam buku Syekh bin Baz ini, akidah yang benar adalah fondasi dari seluruh agama Islam. Semua amalan, perbuatan dan perkataan manusia tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak didasarkan kepada akidah yang benar. Nah, di dalam bab pertama buku ini yang berisi mengenai beriman kepada Allah itu terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama ada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Yang kedua ada tauhid rububiyah. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Baik, poin penting yang pertama yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Segala bentuk pengabdian hamba, yaitu baik sholat, berdoa, berharap, rasa takut, segala hal, bahkan sampai menyembelih hewan korban itu harus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, teman-teman, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang menegaskan bahwa jin dan manusia diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita sebagai makhluk hidup itu semua ibadahnya itu hanya ditujukan kepada Allah yang Maha Pencipta. Lalu poin yang kedua yaitu tauhid rububiyah. Kita sebagai hamba Allah wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pengatur dan pengurus alam semesta beserta isinya. Tidak ada pencipta dan juga pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Apa itu? Kita sebagai manusia wajib mengimani seluruh nama yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih. Atau biasanya asma Allah itu disebut sebagai Asmaul Husna yang berjumlah 99. Ada prinsip yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana adanya tanpa mengubah makna atau tahrif, tanpa meniadakannya atau tatil,
tanpa mempertanyakan bentuk caranya atau takyif, dan tanpa menyerupakan dengan makhluk atau tamsil atau tashbih, sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 3 yang artinya tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dialah yang Maha mendengar lagi. Teman-teman, setelah mengimani Allah, ada 3 bentuk akhlak kita kepadanya. Nah, selain iman yang kuat, harus melahirkan akhlak yang mulia. Yang pertama, ikhlas beribadah. Artinya, kita menjalankan perintah seperti sholat dan puasa semata-mata demi ridha Allah. Yang kedua, syukur dan ridho. Artinya, kita harus berterima kasih atas segala nikmat dan berlapang dada menerima setiap takdirnya. Yang keempat, takut dan harap atau khauf wal roja. Artinya, takut melanggar larangan Allah karena siksanya pedih, tetapi tetap berharap pada rahmat dan ampunannya. Lalu, konsep yang kedua dalam materi yang akan saya bahas yaitu beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh bin Baz menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu wajib beriman kepada para rasul, baik secara global maupun secara rinci. Nah, secara global kita mengimani bahwa Allah mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan juga peringatan agar manusia berada di atas kebenaran atau di jalan yang benar. Lalu yang kedua, secara rinci, kita wajib mengimani nabi-nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Lalu secara khusus, beriman kepada Rasulullah itu berarti keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad menuntut kita untuk meyakini bahwa beliau adalah nabi penutup atau khatamun nabiyyin. Nah, yang tidak ada nabi lagi setelahnya. Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia dan jin. Oleh karena itu, konsekuensi dan keimanan ini adalah wajib bagi kita untuk mengikuti syariatnya dan menjadikan Al-Quran serta hadis-hadis sahih beliau sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan kita. Selanjutnya, setelah mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib membuktikannya melalui akhlak yang baik kepada beliau. Di antaranya yang pertama yaitu taat syariat atau ittiba, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan beliau berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menghidupkan sunnah, artinya meneladani sifat mulia serta menerapkan tata cara ibadah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu memperbanyak sholawat. Artinya kita senantiasa bersolawat sebagai bukti rasa cinta yang mendalam kepada beliau. Baik teman-teman, kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan saya tersebut yaitu bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita lakukan bukan hanya lewat ucapan saja, melainkan bisa juga lewat perbuatan yang bisa berkurang karena kemaksiatan dan juga bertambah karena ketakwaan kita. Nah teman-teman, kunci dari keselamatan kita di dunia dan akhirat yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya beserta iman-iman yang lainnya. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya. Barangkali ada yang kurang dan salah dalam informasi yang sudah saya berikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah waridho wani inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.